Halo, halo, halo. Siap, Prof. Bisa terima ya suara saya? Iya, bisa, Prof. Jelas, Prof. Gini. Ya, sehat. Bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang, Pak Rektor. selamat siang. Nggih, Prof. Siang, Prof. Sehat, Prof. Selamat siang, Pak Rektor. Pak Rektor, mohon maaf, saya izin tidak menghidupkan kamera, Pak Rektor. Lagi kurang sehat ini, Pak Rektor. Kenapa? 10 hari ini batuk pilek dan tensi tinggi, Prof. Pak Rektor. Oh, gitu ya. Hati-hati. Iya. Kondisinya masih sekarang pancaroba ya. Di sini. Betul, Pak Rektor. Kadang-kadang masih hujan, kadang-kadang panas gitu. Agak ekstrim perubahannya. Ya, ini Mbak. Sudah siap ini, Hanawati ya? Iya. Mungkin udah bisa dimulain, Prof? Atau gimana, Prof? Boleh. Selamat siang. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Rektor, Dr. Saiful Rahman, Dr. Mifahul Munir, dan Saudara Winda Hanawati. Pada siang ini adalah ujian proposal ya. Halo, bisa dengar suara saya, Mas? Mas Winda? Jelas, Prof. Iya, Prof. Jelas, Prof. Oke, jadi siang ini adalah ujian proposal yang diuji oleh tim dengan tesis berjudul Damping Industri Baja pada PT Krakatau Steel Indonesia. Nah, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan, silakan Saudara Winda Hanawati untuk presentasikan proposal ini, silakan. Ya, waktu lama 10 menit aja lah. Silakan. Oke. Selamat siang, Profesor Made dan Dr. Mifahul Munir dan Dr. Saiful Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan saya Winda Hanawati mohon izin pada seminar proposal siang ini untuk mempresentasikan proposal tesis yang telah saya susun dengan judul Damping Industri Baja pada PT Krakatau Steel Indonesia. Mas Fikri minta tolong monitor Mas Fikri. Terima kasih, Mas. Hilang suaranya, Mbak. Nggih, Bapak? Ya, lanjut baru kelihatan suaranya. Nggih, Bapak. Mohon izin, Bapak. Prof. Damping itu sendiri telah dijelaskan pada PP 34 tahun 2011 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1. Barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara ekspor. Kemudian, Komite Anti-Dumping Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KADI menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021, Indonesia mengalami kenaikan volume impor besi dan baja atau HRC yang disebabkan arah kebijakan pemerintah terkait produk dumping yang masih belum jelas
atau belum ditegaskan oleh pemerintah. Negara atau pemerintah belum bisa menetapkan skala prioritas antara hilir dan hulu mengenai terkait produk HRC atau produk besi dan baja di Indonesia. Konsekuensi yang perlu ditindaklanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perdagangan yang diperlukan, kemudian penyiapan, penumbuhan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara terhadap keseluruhan persetujuan berbagai hambatan dan tantangan, termasuk permasalahan dumping dan perlawanan terhadap praktik dumping, yaitu tindakan anti-dumping. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana residensi dumping industri baja pada PT Krakatau Steel dan bagaimana dampak akibat hukum. Maaf, akibat hukum, Prof. Belum diedit. Bagaimana akibat hukum dumping industri baja pada PT Krakatau Steel. Dengan metode penelitian, pada jenis pendekatan yang digunakan adalah, Mas Fikri minta tolong monitor Mas Fikri. Dengan metode penelitian, jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif tentang persoalan dumping pada industri baja di Indonesia. Dengan pendekatan masalah, memiliki dua pendekatan masalah, yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep atau conceptual approach. Sumber bahan hukum yang digunakan terdapat sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pada sumber bahan hukum primer terdapat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan and stabilizing the WTO atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia dalam lembaran negara tahun 1994 nomor 57 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 356. Kemudian bahan hukum primer selanjutnya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011 tentang tindakan anti-dumping, tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan. Kemudian peraturan Menteri Keuangan RI nomor 242/PMK.010/2015 tentang pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk impor. Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan library research atau teknik dokumenter, mengumpulkan dan dari hasil telah arsip atau studi pustaka seperti buku, makalah, jurnal, artikel, majalah, koran, dan sebagainya. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum, penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum, serta teknik penelusuran dokumen hukum. Kemudian analisis bahan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan analisis dengan penafsiran interpretasi hukum yang dikenal sebagai penafsiran otentik, gramatikal, berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, fungsional, futuristik, yang kemudian dilakukan restriktif atau mempersempit, mengkhususkan peraturan untuk menemukan kaidah hukum. Pertanggungjawaban sistematika pada bab 1, pendahuluan berisi tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Pada bab 2, tinjauan pustaka, berisi tentang konsep dasar dumping, konsep dasar industri baja, dan konsep hukum perdagangan internasional. Bab 3, analisis kebijakan dan evaluasi penerapan hukum atas produk HRC Indonesia yang kerap mendapatkan tuduhan dumping.
pada bab 4, penyikapan Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping pada sektor industri HRC, dan bab 5 penutup berisi tentang kesimpulan dan saran untuk selanjutnya. Demikian Profesor, Bapak. Oke. Terima kasih, Mbak. Jadi apa yang telah disampaikan proposal ini mungkin nanti tolong disiapkan catatan-catatan, Oke, Prof. masukan-masukan dan sebagainya ya. Yang pertama, saya kasih waktu dalam kesempatan ini yang terhormat Dr. Miftakhul Munir. Kalau saya kok lebih gini pakai Dr. Munir lebih gampang karena lidah saya. Prof. Oke. Halo, Bapak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Konfirmasi Mbak Windar. Oke, Bapak. Konfirmasi saya mengenai persaingan yang menjadi persoalan negara yang kemudian melakukan dumping ini, apakah di Indonesia sudah ada kasusnya? Meskipun ini bukan penelitian kasus ya. Oke, Pak. Oke, Prof. Oke, Dokter. Iya. Gimana Mbak Windar? Saya ingin konfirmasi itu saja dulu. Untuk Boleh kasus ditanggapi, silakan. yang dikhususkan pada Dokter. Untuk kasus yang dikhususkan pada HRC atau besi dan baja, dumping yang dilakukan oleh negara Cina atau Tiongkok ke PT Krakatau Steel yang berada di Indonesia. Demikian, Dokter. Oke. Seperti apa dampaknya buat Krakatau Steel? Apakah yang dirugikan itu Krakatau Steel atau negara? Kalau saya baca di sini yang dirugikan adalah negara pengimpor ya, kita kan menerima, bukan mengirim ya. Iya. Kalau kita menerima, otomatis mungkin menurut saya kita tidak berbicara regulasinya dulu. Kita berbicara keuntungannya dulu, otomatis yang diuntungkan Krakatau Steel. Apakah kerugian Krakatau Steel itu menyangkut keuntungan oknum-oknum di dalam Krakatau Steel, atau kemudian keuntungan sepihak antara pengimpor dan penerima? Baik, Dokter. Baik, mohon izin. Dengan terjadinya dumping tersebut, akan mengalami injuri pada PT Krakatau Steel-nya, Bapak. Yang mengalami kerugian adalah PT Krakatau Steel, dikarenakan lonjakan barang impor dari negara luar yang dijual dengan harga murah ke Indonesia. Kemudian, barang asli Indonesia tersebut mengalami penurunan penjualan. Demikian, Bapak Miftakhul Munir. Siap. Kira-kira ini pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang yang mendekati untuk menolak dumping ini seperti apa bunyinya, Mbak Windar? Iya, pendekatan undang-undangnya seperti apa? Kan tadi kalau kemudian ada KADI misalnya, Komite Anti Dumping Indonesia, misalnya karena Indonesia itu secara regulasi belum jelas. Kemudian di sini ada, menurut Mbak Windar, di sini pendekatannya undang-undang. Kira-kira undang-undangnya seperti apa bunyinya untuk kemudian menolak dumping ini, praktek dumping ini? Oke, mohon izin Dr. Miftakhul Munir. Ya. Setelah terjadinya dumping, kemudian ada peraturan pendekatan undang-undang dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011 tentang tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Di mana
pada bab bagian 1. Sebentar, Dokter. Ya, silakan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009. Tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan. Bab 2, tindakan anti dumping. Bagian ke-1, bea masuk anti dumping, pasal 2 ayat 1 mengatur terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk anti dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian. Kemudian pada ayat 2, besarnya bea masuk anti dumping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling tinggi sama dengan margin dumping. Kemudian juga diatur pada bagian ke-6 pengenaan bea masuk anti dumping pada pasal 25 sampai pasal 30. Demikian Bapak Dr. Miftahul Munir. Baik. Berarti regulasinya adalah biaya masuknya ditinggikan supaya kemudian dumping itu bisa diminimalisir gitu ya? Nggih, Dokter. Oh gitu. Kan kasus seperti ini juga pernah dilakukan Indonesia ke Cina, misalnya penjualan bahan mentahnya emas, misalnya ada penjualan tanah mengandung emas ke Cina misalnya, dan itu sempat di akhir-akhir pemerintahan SBY itu sempat dievaluasi dan kemudian sampai sekarang tidak dilakukan lagi, kecuali yang kemudian menjualnya dengan bahan sudah hampir jadi. Saya ketika ini diangkat saya teringat itu, justru malah kemudian yang terjadi kerugian mereka yang kemudian merasa dirugikan adalah Cina. Mungkin dengan sistem menjual barang mentah itu kita termasuk ini masuk dalam kategori dumping tidak? Apakah bahan yang dikirim Cina ke Krakatau Steel itu bahan mentah atau sudah setengah jadi dalam penelitian ini, Mbak Windar? Ada yang bahan mentah, ada yang setengah jadi, Prof. Gitu. Bapak Dokter. Oh siap, Dokter. siap. Ya. Baik, terima kasih Prof. Mada atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Mada. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Dokter. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bapak. Amin, Prof. Terima kasih, Prof. Selanjutnya silakan Pak Rektor Dr. Saiful Rahman. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih Prof. Pimpinan sidang yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya ya kepada Romo Vinda, Saudara Windar Hanawati ya. Oke. Jadi gini Mbak, saya konfirmasi aja dulu ya. Ini mulai dari judul dulu, dumping industri baja pada PT Krakatau Steel Indonesia, gitu ya. Ya, ini pertama metode penelitiannya ya. Metode penelitian yang saudara pakai itu metode penelitian apa? Metode penelitian hukum normatif, Dokter. Iya, normatif ya. Oke. Ya. Kalau metode penelitian normatif, ini pertama saya konfirmasi mengenai judul saudara. Ya, judul dumping industri pada PT Krakatau Steel Indonesia. Kira-kira apa ya yang menjadi alasan saudara menentukan tempat Krakatau Steel ini menjadi bahan penelitian saudara, tempat penelitian saudara? Saudara memilih PT Krakatau Steel itu kenapa? Karena merupakan salah satu PT pada bahan baku pada HRC yang memiliki kualitas yang baik di Indonesia, Dokter.
yang Itu aja. memiliki pengaruh tinggi. Itu aja ya. Alasannya ya. Jadi ini Dokter. alasan normatifnya apa kira-kira? Kan ini kan penelitian normatif. Kalian Boleh diulang, Dok? alasan normatifnya apa? Itu ya, memakai. Karena begini, pada penelitian normatif ya, mengenai penentuan mengenai tempat itu nggak relevan tuh dicantumkan gitu ya pada penelitian normatif. Lain dengan penelitian empiris. Makanya kan saya tadi dengan mencantumkan PT Krakatau Steel Indonesia ini ya, dalam judul ini seolah-olah penelitian ini ke penelitian bukan normatif tapi empiris. Kira-kira gimana, bersaudara? Bentar. Ya, jadi kan gini, apa namanya? Mohon, Dokter. Iya, tadi kan metodologi penelitian yang saudara pakai di sini kan penelitian normatif atau pendekatan perundang-undangan, itu ya, yang pendekatan perundang-undangan sama konseptual. Saya hanya tanya pada judul di sini saudara kan nulis judul proposal tesis ini damping industri baja pada PT Krakatau Steel Indonesia dengan mencantumkan damping di industri baja PT Krakatau Steel ini lebih condong kepada penelitian empiris, seolah-olah saudara melakukan penelitian secara empiris di Krakatau Steel. Ini gimana? Di satu sisi saudara memakai metode penelitian normatif. Saya hanya konfirmasi itu kepada saudara. Yang mana yang saudara pilih? Apakah ini yang normatif apa yang empiris? Saya lebih ke normatif, Dokter. Lebih ingin ke normatif. Ke normatif ya. Untuk yang melakukan PT Krakatau Steel ingin lebih dispesifikasikan gitu, Dok. Dokter. Gimana? Ingin lebih dispesifikasikan gitu. Iya. Mohon saran dan Ya, kalau melihat dari judul ini ini mengarah kepada penelitian empiris ya, dengan menyebutkan tempat dari suatu PT yang secara khusus itu ya, PT Krakatau. Tapi mungkin bisa nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing yang lain ya, karena kalau penelitian normatif itu ya penentuan lokasi tempat gitu ya nggak menjadi kurang relevan gitu ya. Itu yang pertama gitu ya, nanti didiskusikan aja dengan dosen pembimbing. Yang kedua penelitian saya belum di latar belakang pendahuluan bab 1 latar belakang belum melihat belum nampak di sini adanya isu hukum yang saudara isu hukum dari proposal tesis ini. Kira-kira apa ya? Kalau saudara bisa menjelaskan, mungkin di latar belakang itu belum nampak saya baca. Saudara mungkin bisa menambahkan. Kira-kira isu hukumnya itu apa dari proposal tesis yang saudara ajukan ini? Kenapa saudara? Gitu. Apa isu hukumnya? Isu hukumnya ada peraturan, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, Dokter.
Peraturan itu peraturan yang mana? Peraturan dampingnya, dokter. Peraturan tentang dampingnya. Iya. Peraturan damping yang mana yang saudara maksud? Peraturan damping itu secara keseluruhan atau yang mana? Gitu, Secara keseluruhan. Di pasal berapa kan gitu anunya ya? Secara keseluruhan. Ya. Secara keseluruhan itu hanya ada, maksud saudara gimana? Ada aturan gitu ya? Enggak, dokter. Ada aturan, tapi aturan itu diabaikan. Ya. Contoh di pasal berapa itu? Di peraturan yang mana itu? Pak PP 34-nya di pasal berapa? Atau PMK ya. PMK kan ada 2 itu, ya. PMK yang 242 apa namanya, sama PMK yang 23 2011 tentang produk HRC, sama kalau yang 242 itu tentang pengenaan biaya masuk, ya. Gimana kira-kira? Ambil contoh satu aja, Jim. Contoh satu pasal, umpamanya ya, menyatakan ini. Secara keseluruhan ya gimana kan gitu ya. Mohon. Ya silakan Mbak Indah. Gitu. Ya, Pak Windar gimana? Mohon izin dokter. Ya. Silakan. Untuk yang sudah dicantumkan dalam peraturan itu tentang anti dumpingnya. Untuk dumpingnya dalam WTO sebenarnya belum ada peraturan yang menegaskan bahwa dumping itu tidak boleh dilakukan selama tidak mengalami injury pada pengimpor. Tapi kemudian kenyataannya dumping, kebanyakan dari tindakan dumping itu mengalami injury. Kemudian diberikan peraturan pemerintah nomor 34 2011 tentang tindakan anti dumping. Dengan adanya peraturan tersebut, tetapi tetap saja dilakukan tindakan dumping. Demikian, dokter. Ya. Hanya. Oke. Yang akan Mbak Winda teliti ini mengenai apa namanya, tentang dumpingnya, ya, atau mengenai tindakan atau kebijakan dumping, atau mengenai peraturan yang anti dumping itu yang akan saudara bahas ini. Ini kan.
yang akan menjadi isu hukum, gitu ya. Nanti yang akan saudara analisis itu mengenai kebijakan dumping, ya, atau mengenai peraturan anti dumping yang ada di Indonesia, ya. Gimana, Mbak Winda? Mengenai, mohon izin dokter, mengenai peraturan anti dumping yang sudah ditetapkan di Indonesia, dokter. Anti dumpingnya ya? Nggih, dokter. Ya, jadi itu diatur di PP ya? Nggih, dokter. Yang dimaksud dengan peraturan anti dumping itu gimana kira-kira? Coba saya jelaskan salah satu. Tindakan anti dumping itu yang dimaksud bagaimana dalam peraturan dan PP 34 itu? Mohon izin. Iya. Yang dilarang itu yang bagaimana atau yang mohon izin dokter. Untuk ya, tindakan anti dumping itu. Ya, contohnya untuk tindakan anti dumping. Yang dilarang itu yang bagaimana? Yang dilarang adalah tindakan dumping yang menyebabkan injury kepada pihak pengimpor. Ya. Dalam posisi Indonesia itu sebagai apa? Indonesia dalam kasus yang akan saudara analisis itu, Indonesia sebagai pengimpor atau sebagai pengekspor nantinya? Sebagai pengimpor. Impor ya? Nggih. Nggih, dokter. Dalam hubungannya dengan WTO itu gimana dengan karena WTO? Indonesia termasuk anggota dari WTO atau perdagangan internasional. Ya, yang apakah termasuk ini ya, yang disetujuin itu kan ada berapa itu perdagangan, tidak semua biasa yang disepakatin oleh WTO itu ya, ada 28 kalau nggak keliru ya. Apakah yang ini baja itu masuk apa enggak gitu ya, yang kira-kira hanya itu menurut saudara? Kan WTO itu tidak semuanya, tidak semua barang dan jasa kan begitu ya, yang tetapi ada barang dan jasa tertentu yang sudah disepakati, ada 29 kalau nggak keliru ya. Apakah untuk termasuk di dalamnya? Ya, sebelum saya kepingin tahu dulu sebelum saudara lanjutkan, apakah termasuk HRC ini, apakah termasuk yang disepakatin oleh WTO gitu? Jangan-jangan ini tidak termasuk gitu ya. Mohon izin dokter. Ya. HRC termasuk komoditas atau barang yang disetujui untuk diperjualbelikan dalam ranah perdagangan internasional atau WTO, dokter. Terima kasih. Yang disepakatin itu masuk di situ ya. Oke. Ya, jadi kembali kepada isu hukumnya itu apa? Jadi isu hukumnya ini kurang jelas menurut saya. Mungkin tolong saya diberi penjelaskan dan saya diyakinkan bahwa ini loh isu hukumnya dari proposal tesis saya, sehingga dari proposal tesis ini layak untuk nanti dijadikan penelitian tesis gitu. Saya belum melihat ini isu hukum dari proposal tesis saudara.
Mohon diulang Baik, tadi. dokter. Oke, mohon izin dokter, selebihnya saya mohon saran dan solusi. Awalnya untuk dumping sendiri dalam WTO tidak diadakan peraturan khusus. Boleh saja melakukan penjualan, semua anggota WTO diperbebaskan untuk menjual barangnya atau melakukan perdagangan internasional, namun selama perdagangan internasional tersebut tidak mengakibatkan injury atau kerugian antar pihak pada pihak pengimpor. Tetapi kebanyakan dumping yang dilakukan, khususnya di Indonesia, memberikan atau menyebabkan kerugian pada Indonesia. Sehingga adalah diterbitkan peraturan salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011. Setelah diterbitkannya peraturan tersebut, tetap saja terjadi dumping kepada Indonesia. Mohon saran dan solusi, dokter. Terima kasih. Ya, biasanya kan kalau dalam penelitian normatif itu yang menjadi isu hukum itu biasanya tidak lepas dari yang namanya adanya pertentangan norma, gitu ya. Adanya pertentangan norma antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, atau peraturan yang di atasnya dengan yang di bawahnya. Itu biasanya yang hukum pertentangan norma. Kalau itu yang dipakai jadi isu hukum, biasanya penyelesaiannya yang umum pakai asas preferensi itu, kan itu. Itu pertama. Kalau atau gitu, ada suatu aturan gitu ya, aturan yang kurang jelas gitu ya, ada kesamaran norma. Makanya di sini kalau saya ngelihat saudara pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, saudara akan menawarkan dari yang samar itu menjadi jelas, sehingga di sini saya melihat bahan hukum, analisis bahan hukumnya saudara pakai penafsiran. Ya, penafsiran itu kan banyak, ada penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran fungsional, penafsiran futuristik, kan gitu ya. Itu kalau yang samar itu. Ini ada ya saudara. Terus makanya yang saudara, isu hukum dari saudara itu apakah ada norma yang samar gitu ya di salah satu saudara, ataukah ada pertentangan norma, ataukah saudara menemukan kekosongan hukum? Itu yang saya tanyakan, yang isu hukum itu. Karena ini kan penelitian normatif. Kira-kira bagaimana menurut saudara? Ya, oke Mbak. Mbak Windar ini kan gini ya. Ya mohon maaf, Mbak Windar ini basic S1-nya ini ilmu apa? Keperawatan. Iya. Ya itu Prof. Jadi beliau ini, Mbak Windar ini S1-nya keperawatan, bukan hukum, Prof. Kan itu anunya. Maka dia kan untuk membedakan mana penelitian normatif dan empiris dan mana yang ini agak ini mungkin ya, termasuk menentukan isu hukum agak
ini Prof. Jadi mohon nanti kebetulan Prof. Made sebagai pembimbing harus tahu ininya apa namanya basicnya Mbak Windar ini ternyata keperawatan bukan satu hukum gitu loh. Jadi kita harus memaklumi itu Prof. Gitu. Dimaklumi Prof. Gitu ya Mbak Windar ya. Ya memang Mbak Windar harus kerja keras ini nanti ya dengan Prof. Made nanti. Saya kira itu Prof dulu Prof. Apa namanya nanti tolong diarahkan ini Prof anunya. Terima kasih Dok. Ya. Sebenarnya judulnya ini menarik berkaitan dengan apa namanya dumping industri baja, besi dan baja maksudnya ya. Besi dan baja. Mbak Windar ini harus paham yang terkait dengan World Trade Organization gitu ya, atau GATT gitu ya. Jadi siapa-siapa yang bisa masuk dalam WTO, siapa aja anggotanya itu, sehingga terjadilah perdagangan internasional di antara anggota-anggota yang ada gitu ya. Nah kemudian kalau saya lihat misalnya Mbak sudah memunculkan adanya tindakan anti dumping gitu ya. Ternyata dalam proses regulasi ekspor impor berarti Mbak harus tahu tentang undang-undang ekspor impor. Ya, ada suatu aturan-aturan yang disepakati yang menjadi standar internasional. Ya, ternyata dia menjual sesuatu barang dengan harga di bawah standar, sehingga akan merugikan bagi negara yang dituju. Gitu. Kan gitu intinya Mbak ya. Nah, berarti ada aturannya itu. Ada aturan yang mengatur, tapi tidak sesuai dengan undang-undang anti dumping tadi gitu. Ataukah ada aturan, tapi tidak dilaksanakan, sebagaimana Mbak sampaikan tadi. Nah kalau tidak dilaksanakan gimana maunya? Ya, perbaikanlah, atau menawarkan konsep yang baru dan sebagainya. Ya. Ketegasan kepada siapa yang berwenang di dalam hal. Sehingga Mbak, kalau saya lihat dua masalah yang dimunculkan adalah residensi terjadinya perdagangan ya, terjadinya dumping industri itu gimana, residensinya gimana, akibat hukumnya berarti ada suatu kasus ini, ganti kerugian lah, kontrak mati kedas lah, atau bentuk lain gitu. Nah itu sudah arahkan sebenarnya sudah mengarah ke normatif yang tadi Pak Saiful Rahman mengatakan terjadi pertentangan, kesamaran, ada. Terus yang ketiga ternyata ada aturannya tapi tidak dilaksanakan. Nama karena tidak pahamnya tentang WTO, GATT dan sebagainya perdagangan internasional, akhirnya putus di sana. Justru Mbak itu harus ngerti di sana dulu. Begitu diselusuri lagi, ternyata bidangnya adalah kebidanan, tidak nyambung memang. Tapi tidak apa-apa. Saya memberikan apresiasi Mbak Windar. Jadi ada motivasi untuk menyelusuri ini gitu. Jadi Mbak harus membaca perdagangan internasional lagi. Ya. Perdagangan internasional, ekspor, impor dan sebagainya. Itu nanti akan memberikan suatu pencerahan lebih lanjut. Akan masuk menyelesaikan masalah yang Mbak sampaikan tadi, residensi dan akibat hukum kalau nggak salah ya. Akibat hukum. Nah, akibat hukum itu apakah eksportirnya tidak boleh menjual barang lagi atau diktat itu saja, kan ada aturan internasional. Ya Mbak ya. Ini Pak Saiful Rahman mungkin begitu Pak Saiful Rahman. Jadi aturannya ada, tapi tidak sinergi gitu loh, harmonisnya tidak ada. Oke. Ya, monggo Prof nanti di yang penting sesuai dengan kaedah penelitian hukum, karena penelitian itu ada dua. Ada penelitian jangan terjebak, maksudnya jangan sampai terjebak pada penelitian sosial gitu ya. Karena kita ini di sini
S2 hukum gitu ya, tetap istiqomah pada penelitian hukum gitu ya. Penelitian hukum itu kan ada karakternya dan ada Ciri-cirinya. Prof. Made itu paham itu dan akan mengarahkan banknya. Cuman mungkin Prof. Made baru tahu sekarang basicnya Mbak Windar itu. Iya, baru saya. Gitu lah ya. Saya berani ini kan gitu ya, jangan kita. Jadi perlu kasih apresiasi lah. Ya. Semangat bahwa Mbak ini punya ide-ide yang luar biasa begitu ya. Tapi jangan putus asa, harus membuka banyak itu. Perdagangan internasional, ekspor impor itu harus ada itu. Buka Google sekarang ini sudah banyak yang buka Google ya, terjawab semua nanti Mbak. Ya, apalagi nanti konsultasi sama Pak Munir ini nanti kalau udah sembuh banyak dia bisa itu. lebih ini Prof. Ya, nanti kalau udah sembuh bisa semua itu. Amin Prof. Kira itu aja dari saya Prof. Dari Itu, saya cukup Pak Saiful Rahman. Kita kembalikan kepada Mbak Epi ya. Halo Mbak Epi. Mbak Epi. Mas Fikri mungkin ininya Prof. Ya. Prof. Oke. Apa langsung aja Pak Saiful. Monggo Prof. Monggo. Gimana? Pak Munir? Prof. Okay. Kalau menurut saya ini layak untuk dilanjutkan dan seperti yang disampaikan kita sampaikan apresiasi karena memang Pak Windar ini bukan dari hukum tapi keingintahuannya untuk kasus-kasus ekspor impor ini menurut saya sudah bagus, cuman mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor dikerucutkan bahwa Krakatau Steel salah satu menjadi contoh dari kasus dumping itu ya, tapi tidak perlu disebut. Supaya Mbak Windar itu tidak meluas mendalami kasus dumping ini. Jadi disebutkan aja di pendahuluan dan di rumusan masalah supaya belajarnya tidak banyak. Begitu menurut saya. Itu saja yang mungkin perlu, tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Rektor dan Prof. Begitu, terima kasih Prof. Kalau menurut saya ini layak dilanjutkan. Hanya perlu dikonsentrasikan saja tulisannya. Oke, Pak Saiful Rahman. Mbak Windar masih ada ini. Mas Fikri. Nggih, Bapak. Nggih, Dokter. Siap, Pak Rektor. Ya, jadi mungkin kami tim penguji mau diskusi sebentar. Mohon dibantu Mbak Windar di ini ya. Oh ya, sudah Pak Rektor. Sudah ya. Sudah. Ya Prof, ini Mbak Windar ini memang itu tadi basicnya itu kesehatan kan gitu ya. Tapi dia sudah berani milih milih judul ini yang menurut saya ya katanya Prof. Made perlu kita apresiasi kan gitu. Tapi ini yang terus terang mungkin ada yang kepada pembimbingnya agak ekstra nih ya. Iya. Karena nih penelitian jangan sampai mengarah ke penelitian sosial dari penelitian hukum kan gitu Prof. Gitu artinya kan. Terima kasih. Itu aja dari saya Prof. Jadi saya ngikutin aja terutama kepada kepada pembimbing ini ya nanti. Gitu aja Prof. Terima kasih Pak Rahman. Monggo, silakan Mbak Epi. Siap Prof. Saya ucapkan terima kasih banyak
atas waktunya bagi para ketua penguji maupun anggota penguji. Dan saya ucapkan Mas selamat. Fikri belum, Mas Fikri. Oh, belum ya? Belum. siap. Kembalikan ke pimpinan sidang dulu, Prof. Made. Oke, siap. Ya, Mbak Windar sudah dihadirkan lagi, Prof. Monggo Sudah, Prof. Oke, selamat siang pada tim penguji, Dr. Saifur Rahman, Dr. Miftakhur Munir, dan Saudara Windar Anawati. Tadi sudah dilakukan ujian proposal ya, dengan catatan yang cukup berat, ya. Jadi Mbak Windar ini dinyatakan layak untuk melanjutkan, tapi dengan semangat. Harus membaca lebih banyak lagi nih, katanya Dr. Rahman. Nanti jangan sampai empiris sampai sosiolog gitu ya. Nah, harus di tanda petik normatif. Jadi kalau ada PP, klausula yang mana menyatakan tidak jalan? Kalau dalam undang-undang mana tidak jalan? Kalau ganti kerugian dasar asal mana gitu ya? Oke, jadi perawatnya ditinggal dulu sementara, sekarang hukumnya yang diperjelas begitu. Ya, Mbak ya? Oke, selamat Mbak. Selamat bekerja tentunya dengan penuh semangat. Terima kasih Pak Rahman. Oke, Prof. Terima kasih Pak. Ya. Selamat Mbak Windar, tetap semangat. Saya Prof. Terima kasih Prof. Made. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Saifur. Selamat. Sama-sama. Selamat Mbak Windar. Dokter. Ya, terima kasih. Saya Pak Rektor. Oke. Monggo Mas Fikri. Oh, siap, Pak Rektor. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ketua penguji maupun anggota penguji di mana telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan ujian proposal tesis atas nama Mbak Windar, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat buat Mbak Windar dan selamat untuk revisinya ya. Mari Terima kasih. Ujian proposal tesis hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Made. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sore, Bro. Terima kasih. Selamat Terima Mbak kasih, Windar. Dokter. Semangat. Terima kasih, Dokter. Tetap semangat untuk maju lebih lagi ya. Terima kasih. Matur nuwun, Dokter, Profesor, Mas Fikri. Sama-sama, Selamat. Nggih.